oh saya ada potensi korupsi, oh saya nggak mau merusak nama baik saya, oh saya sadar saya nggak mau ini salah. Berarti kamu udah ada kesadaran untuk meminimalisir supaya itu nggak terjadi gitu loh ya. Jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif itu bisa diperkecil intensitasnya juga dengan cara positifnya digedein ya. Jadi kamu fokus ke positifnya, baca tuh poin-poin positifnya. Yang negatifnya udah dibaca ya udah cukup tahu ya, tapi yang positifnya tuh digedein, dikejar. Oh saya ada potensi ini, saya belum merasa kuat banget di sini, oke saya mau fokus ke sini. Ketika pikiran kita fokus kepada satu hal, yang lainnya yang tidak kita beri perhatian itu akan mengecil. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika kita fokus ke yang positif, negatifnya akan melemah, tapi dia nggak hilang, dia tetap di situ. Benar Masar, aku ada 45-nya, sering alergi kulit. Aku akar 6, 4554. 4554 akar 6 gimana ceritanya? 4554 tuh pasti akar 9. Akar 6 dari 4554 gimana ceritanya? Salah hitung itu. Ujang angkasa 16 bulan 1 2000 itu angka berapa? 718279 akar 8. Udah berapa jam ya? Kok nggak mati-mati deh? Nggak ada angka 7 di chat. Ya nggak apa-apa. Harus berusaha lebih keras, effort lebih besar ya untuk mencari supporter. Karena nggak ada supporter secara alami. Dan juga sulit untuk mengandalkan orang-orang terdekat. Keluarga apa itu biasanya nggak bisa dimintain tolong itu ketika susah. Kalau kita nggak ada angka 7. Kalau kita nggak ada angka 7, apalagi dalam segitiga. Kalau dalam segitiga itu biasanya tuh supporternya dari dalam, lingkungan dalamnya. Mungkin tak keluarga, saudara, kak, sepupu, kak, om, tante, segala macam. Ya, kalau kita nggak ada itu even di luar, kalau adanya di luar, justru orang luar bisa lebih baik ke kita gitu loh. Orang luar bisa lebih nolong kita. Kita mungkin bisa lebih dekat rasa kekeluargaannya itu dengan orang lain daripada dengan keluarga kita sendiri. Kalau angka 7 kita tuh di luar segitiga dan di dalam pastikan tidak ada 7 sama sekali. Termasuk hidden ya, hidden saya belum mengajarkan semua di mana-mana. Hidden cuma bukan satu ya, hidden ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hidden di dalam segitiga. Kalau dalam segitiga nggak ada 7 sama sekali, itu artinya kadang kita sedih juga ya. Saya seperti itu, angka saya seperti itu. Saya tidak ada 7 sama sekali dalam segitiga. Jadi saya memang merasakan 7 saya di luar. Jadi saya memang merasakan dengan orang lain lebih ini gitu loh, lebih kayak saudara. Dan orang lain juga memperlakukan saya bisa lebih dekat gitu loh, kayak saudara mereka daripada saudara saya sendiri gitu. Daripada orang yang terahnya itu keluarga gitu. Memang itu terasa banget. Ketika kita nggak ada 7, dalam 7 kita di luar, dengan orang lain kita bisa lebih kuat feel persaudaraan. Akar 1 berarti kalau nyari kerja harus sendiri. Kalau nyari kerja harus sendiri. Emang selama ini nyari kerja kamu dicariin orang? Kalau nyari kerja ya nyari sendiri dong. Tapi kalau kerja mau sendiri mau enggak ya itu kita nggak tahu pilihannya gimana. Tapi sisi kemandiriannya itu akan
akan sangat menonjol di orang-orang akar 1. Master, kalau nggak ada angka 2 sama sekali gimana? Nggak ada angka 2 sama sekali ya? Nggak ada angka 2 sama sekali. Ini, lu ngomong apa gitu kadang susah untuk nangkepnya gitu loh. Orang susah untuk nangkepnya. Akar 6 cewek dan cowok itu apa? Akar 6 lebih kuat, dominannya lebih kuat cewek. Akar 6 itu sama-sama dominan ya, tapi cewek itu paling dominan. Akar 6 kalau cewek, udahlah dominan. Ambisius biasanya akar berapa? Ambisius itu akar 1. Akar 3 itu juga ambisius. Makanya sering menang akar 3 itu. Akar 3 itu lebih kuat ambisinya. Akar 3 itu tuh kayak punya sifat. Ketika lu ada di sana dan dalam konteksnya kompetisi, biasanya dia nggak mau jadi yang kesekian gitu loh. Maunya dia harus yang menonjol, yang jadi juara pertama gitu loh, maunya dia. Jadi makanya mereka tuh pol-polan, spirit kompetisi itu gila-gilaan. Jadi orang angka 3 tuh gigih. Makanya kalau dikasih target nih, kalau kamu jadi atasan, punya karyawan ya, cari akar 3 kamu kasih target, suruh capai target, dia semangatnya luar biasa. Bagus itu akar 3 itu untuk achieve dia punya goal. Jodoh akar 4 Kak, tolong. Saya di sini bukan ngeramal jodoh ya, saya nggak tahu jodoh kamu akar berapa. Jodoh itu saya nggak tahu ya. Jodoh itu termasuk takdir atau nasib menurut kalian? Kalau takdir tadi saya bilang ya, sesuatu yang ketetapan yang di atas ya, yang nggak bisa diubah. Jodoh menurut kalian takdir atau nasib? Kalau takdir artinya itu memang keputusan Tuhan, nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau ngomong soal jodoh, kamu harus paham dulu konsepnya, takdir atau nasib. Kalau saya sih ngelihatnya lebih ke nasib ya. Kenapa? Karena kita yang milih yang ini mau yang kita mau pacarannya dengan yang ini. Sudah itu kita yang milih kapan hari hanya untuk nikah. Udah berjalan pernikahan, tiba-tiba ngerasa nggak cocok, selingkuh, berantem, cerai. Kita lepaskan dia. Kalau jodoh itu adalah takdir, artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh, harus itu gitu loh. Tapi ini kita masih bisa milih, bahkan even kita udah terikat dalam pernikahan pun kita masih bisa saling melepaskan. Nah, jadi jodoh itu tergantung kamu maunya apa. Jadi jodoh itu bukan, Kak, jodoh akar 4 apa? Ini numerologi tidak meramal ke hal-hal seperti itu. Kalau saya bilang jodoh akar 4, akar 3, semua akar 4 pasti akan kawin dengan akar 3. Ternyata kenyataannya enggak kan, enggak kayak gitu. Jadi jangan tanya pertanyaan seperti ini. Nah, kita juga harus mikir ke sana.
kalau dalam agama Islam jodoh itu nasib kayak rezeki yang harus diusahakan. Saya setuju. Jadi kita yang harus nyari kan ya. Kita yang harus nyari, kita yang harus bergerak, nggak bisa nunggu. Ya kalau takdir nggak